Kakang Mas Bayu Seta. Nuning bercerita masa lalunya. Dia tidak merestui hubungan kita. Apa salahku? Desak Aji Raksa. Saya tidak tahu. Kalau benar kakakmu mau memutuskan hubungan kita, aku tidak akan memaafkan kesalahan kakakmu. Seumur hidup, aku akan menjadi seperti kakakmu yang jahat itu. Ancam Aji Raksa dengan amarah Apa maksudmu, Aji Raksa? memuncak. Lihat, Lihat apa? lihat diriku ini. Aji Raksa alih rupa. Aji Raksa. Aku bukan Aji Raksa. Aji Raksa sudah mati. Aku adalah Aji Basa Pamungkas. Arya Soma kembali digembleng ilmu kesaktian dengan mengikuti arahan kitab Somala, tentu di luar bimbingan Parwati. Hasilnya memang luar biasa. Pukulan-pukulan jarak jauhnya sungguh dahsyat. Ketika dirasa cukup, Soma cepat-cepat mengembalikan kitab Somala ke tempat biasa disimpan. Tentu agar ibunya tidak menaruh curiga. Kitab Somala Gembleng Arya Soma. Ada apa, Ibu? Parwati melihat-lihat kitab itu penuh perhatian. Kamu dapatin kitab ini dari mana? Di hutan, tergeletak di tanah. Saat akan dipanah, burung itu lenyap. Burung buruan ternyata bertengger di atas benda terbungkus kain beludru ungu. Soma memanahnya, tepat mengena. Soma mendekati, mau mengambilnya, tapi aneh. Tadi aku tahu betul burung itu benar. Aneh, tapi nyata. Tuhan telah menunjukkannya kepadamu. Pelajarilah kitab ini. Kau baca apa wacana pembuka kitab semalam? Ingmadia Handayani. Terus, lanjutkan sesudahnya. Nafas nufus. Pancer manunggal. Yang dumadi. Tahu maksudnya? Engmadia maksudnya kekuatan dipusatkan di sini. Di dalam tubuh kita. Kekuatan itu akan bisa, Handayani, menimbulkan kekuatan yang sangat dahsyat. Apabila nafas pribadi kita manunggal pada Yang Dumadi, Tuhan semesta alam. Apakah itu dasar gerak dari silat Ki Ganjar Somala, Ibu? Betul. Parwati sedang Karena itu gerak yang membimbing timbul Arya nanti Soma. bukanlah gerakmu, melainkan gerak dari aku sejati yang murni. Itu pokok dasar yang mesti kau pahami. Ibu mempunyai silat yang dasar geraknya seperti itu. Ada,
ibu dan ayahmu belajar bersama-sama pada Kiai Manunggal Alit. Guru ibu menamakannya dengan jurus pengayoman. Lihat, ibu mau memperlihatkan kepadamu, supaya kamu lebih mudah mempelajari semua isi kitab Sumala. Dengan gemulai Parwati mengeterapkan ilmu bernama jurus pengayoman. Lebih baik pusatkan perhatianmu pada kitab Sumala. Ada sesuatu yang jatuh. Sudah ibu suruh jangan kemana-mana, kok malah bandel? Maafkan Soma, Ibu. Soma salah. Dewi Racun dengan sepenuh tenaga menyerang Mahesa. Bahkan dia melancarkan tendangan beruntun yang keras. Mahesa tampak kerepotan hindari serangan maut gurunya. Latihan pun selesai. Bagus, Mahesa. Tapi kamu harus meningkatkan pertahanan diri supaya kamu tidak gelagapan dan kewalahan. Ya, bedanya tidak sulit menghancurkannya, Guru. Tapi asapnya sulit sekali. Tapi kalau yang menyerang kamu lebih dari satu orang dan semuanya memiliki tingkat kepandaian yang sama, kamu bisa celaka. Ya, rasanya berat sekali, Guru. Kalau sampai hal itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Melarikan diri? Jalan satu-satunya saya harus melompat jauh-jauh, menjauhi lawan. Lalu menggunakan tangan kiri saya mengerahkan ajian kedor geni untuk mendukung tangan kanan saya memegang cemeti Amarasuli, Guru. Bagus, taktikmu tepat. Mahesa melihat ada yang datang. Kak Mahesa! Saung? Dan kakak beradik itu berpelukan. Apa kabar, Saung? Baik-baik saja, Guru. Disuruh ayahmu ke sini? Betul. Ada amanat untuk Kak Esa dari Ayahanda Sembara. Kalau begitu, mari kita bicara di dalam. Mereka lalu masuk. Saya disuruh menggantikan Kak Mahesa untuk mengawal Guru. Bagaimana amanat Ayahanda Sembara? Ayahanda Sembara hanya berpesan, Kak Esa secepatnya pulang, sebab ada tugas penting yang harus ditangani. Guru, terpaksa kita harus berpisah. Karena saya harus memenuhi panggilan Ayahanda Sembara. Berangkatlah, Mahesa. Amanat ayahmu adalah amanat yang harus dijunjung tinggi oleh setiap satria sejati. Guru tidak keberatan kalau Guru ditemani adik saya, Sawung Dahana? Kamu dan adikmu semuanya sama. Semua aku anggap muridku. Mahesa mempersiapkan diri untuk memberikan senjata sakti kepada adiknya. Aku serahkan cemeti Amarasuli kepadamu. Kamu siap?
Sawung Dahana berhasil menerima cemeti amal rasuli. Berhasil. Luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa memegang cemeti amal rasuli. Tapi kamu tidak apa-apa. Itu artinya kamu dan kakakmu sama. Sama-sama berhak untuk memegang dan memiliki cemeti amal rasuli. Semua keturunan Kiai Ageng Prayogo, saya, adik saya, ayah saya, dan ibu saya bisa memegang cemeti Amarasuli. Karena cemeti Amarasuli warisan turun-temurun dari Kiai Ageng Prayogo. Pengakuan Mahesa. Aku senang. Ada apa, Nyai? Sepertinya Nyai tidak ada tenangnya. Penasaran? Aku benar-benar yakin tadi mendengar suara orang. Itu kan hanya perasaan Nyai saja, karena Nyai takut ketahuan orang. Jadi suara batu jatuh, Nyai dengar seperti suara orang. Tidak, aku bisa membedakan suara orang atau bukan. Raden tinggal di sini. Saya mau keluar sebentar, memeriksa keadaan. Endang Cuwiri Kalau curiga. Nyai keluar, saya harus ikut. Baik, ayo. Ada apa? Betul kan kata saya? Ada orang yang masuk ke sini. Kapan? Baru saja. Ayo cepat kita kejar. Pasti belum jauh. Mereka keluar dari goa. Betul, Nyai. Ada yang masuk dalam goa. Raden Samba membuka tutup kotak. Ini gelang Aji Basa Pamungkas. Ada Aji Basa Pamungkas? Berarti ada mak lampir. Hah, celaka. Tenang. Aku tidak mau tertangkap lagi oleh mak lampir. Bukan Mak Lampir dan juga bukan Aji Basa Pamungkas. Bukan. Bukan. Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas bukan orang-orang yang penakut. Mereka adalah orang-orang yang gila dan nekat. Jadi kalau benar mereka yang datang ke sini, lalu masuk ke dalam gua, mereka tidak mungkin lari. Bahkan malah sebaliknya, langsung menemui kita. Cuwiri menenangkan Samba yang panik. Tuan, setan seperti mak lampir tidak akan takut dengan tempat seperti ini. Malahan dia menyukainya. Apalagi kalau dia bermaksud menangkap Raden. Dia pasti langsung menyerang Raden. Tapi kalau orang lain, mau apa mereka ke sini? Itu yang jadi pertanyaan. Pokoknya, siapapun mereka, aku tidak mau bertemu. Ayo, cepat tinggalkan. Mereka meninggalkan goa. Ini selendang perempuan. Berarti yang datang ke sini adalah perempuan. Memang, tapi bisa saja dia tidak sendirian. Bisa saja bersama orang lain. Lalu mereka menyebarkan penemuan Samba kepada tampak orang gelisah. bahwa di dalam gua ada manusia ular. Ayo, cepat, sebelum orang-orang kampung datang ke sini. Ada lagi? Samba mengambil cundrik. Kenapa bisa tercecer begini? Ya, karena takut melihat aku berbentuk separuh ular. Lalu karena takut dikejar, mereka pergi dengan terburu-buru karena panik. Sehingga mereka tidak menyadari kalau barang-barangnya berjatuhan di sepanjang jalan ini. Mereka tidak akan kembali ke sini. Dan juga orang-orang kampung yang mereka beritahu tidak mungkin kembali ke sini. Semuanya pasti takut. Aku pernah mengalami peristiwa yang sangat pahit di desa Karangcelak. Pertama yang melihat aku hanya 3 orang. Lalu 3 orang itu memberitahu orang-orang kampung. Kemudian orang sekampung mengepung gua tempat aku bersembunyi. Aku terpaksa keluar dan melarikan diri. Aku tidak mau kejadian itu terulang lagi pada diriku, Nyai. Lalu kita mau Lelaki kemana? setengah ular ini Kita tidak sudah mau terlambat kejadian untuk yang pulang. lalu Tidak bisa, terulang Raden. kembali. Hanya di Gua Lanang itulah Raden bisa diobati sampai sembuh. Di tempat lain tidak bisa. Tapi kalau orang-orang kampung pada datang ke sini, bagaimana? Bisa berbahaya buat saya, Nyai. Raden tunggu di sini ya. Mau kemana, Nyai? Nyai, Aku mau mengejar orang itu.
Aku yakin mereka belum jauh, belum sampai di kampung. Kampung yang terdekat dari sini jauh sekali, di bawah kaki bukit, ya. Endang Cemiri! Raden tunggu di sini, tunggu sampai aku datang. Cuwiri lalu lari meninggalkan Samba, yang kemudian kembali menuju goa. Parwati melihat kotak yang dibawa Soma tidak ada. Semua isinya tercecer. Saka dan kantong ungu semuanya hilang. Ya, celaka. Pasti jatuh di jalan. Ayo kita balik lagi. Sebuah keberuntungan bagi mereka menemukan kembali kitab Somala. Kita temukan lagi. Aduh, tinggal cundrik pusaka dan kantong ungu, Bu. Ini sudah cukup. Kalau kita balik lagi ke Gua Lanang, itu sangat berbahaya. Ayo. Celana laki-laki. Berarti yang datang sepasang pendekar suami istri. Aku harus mencarinya sampai ketemu. Cuwiri hendak mencarinya. Mahesa, lihat. Ya. Mahesa dan Jatmiko menghampiri Cuwiri. Maaf, kalau tidak salah, kamu ini Endang Cuwiri. Iya, Ya. temannya Mak Lampir. Iya, tidak salah. Kalian mau apa? Mau minta kantong yang kau pegang itu. Kantong ini milik kalian. Iya. Kalau milik kalian, coba sebutkan isinya. Isinya adalah 2 buah gelang perak dan sebuah kitab Somala. Kitab Somala. Iya, Kalian bohong. Berarti ini bukan milik kalian. saya tidak mau ribut-ribut. Kamu harus menyerahkan kantong itu. Kurang ajar, enak saja memaksa. Pertarungan terjadi. Pengawal Ratu Siluman pun hadir pula dan menyerang Mahesa. Dua pengawal siluman itu tentu tidak sanggup menghadapi Mahesa. Tahu gelagat tidak menguntungkan, Cuwiri lalu kabur. Mana larinya perempuan itu? Tadi kesini larinya, Paman. Tapi kok tidak ada? Ayo, sebaiknya kita cepat kembali. Kita harus lapor pada Pangeran Purbaya. Ayo. Ya. Dia kembali ke Goa Lanang. Bagaimana? Dapat? Tidak, malah ketemu yang lain. Yang lain, maksudmu? Jatmiko dan anaknya Sembara. Aku tidak kenal dengan orang-orang yang kau sebutkan itu, Nyai. Mereka mengaku-ngaku kalau kantong ini milik mereka. Isinya gelang perak dan kitab Somala. Kitab Somala? Kitab apa itu? Aku juga tidak tahu. Yang pasti kitab itu bukan kitab murahan. Cuwiri Seorang cerita. pendekar hebat semacam Jatmiko sampai begitu ngotot memaksaku. Lalu kitabnya mana? Tidak ada. Loh, kok tidak ada? Kantong itu isinya hanya gelang perak. Kenapa kamu tidak terus terang saja?
Seharusnya kan kamu bilang kepada Jatmiko kalau di dalam kantong itu tidak ada kitab Somala. Saran Jadi tidak perlu sampai Samba. kontrol. Tadi maunya juga begitu. Tapi kan aku harus mengetes dulu. Apakah benar kantong ini milik dia? Tapi setelah dia bilang kantong itu isinya kitab Somala dan gelang perak, berarti dia bohong kan? Karena di dalam kantong itu hanya ada gelang perak. Kalau Jatmiko sampai bohong, lalu siapa pemiliknya? Orang yang punya cunrik dan selendang ini. Berarti seorang perempuan. Iya. Aku harus memancing perempuan itu datang padaku untuk mengambil barang-barang miliknya. Cuiri berniat Dan memancing begitu, orang yang aku punya bisa selendang. mengetahui siapa yang menyimpan kitab Somala. Endang Cuiri? Benar. Saya dan Mahesa bentrok dengan dia. Kami berusaha merebut kantong beludur itu. Tapi tidak berhasil. Dia bisa menghilang karena dia bukan manusia, tapi siluman. Siluman? Iya. Jatmiko dan Mahesa sedang melapor. Ratu penguasa Gunung Merapi. Kenapa kantong itu bisa berada di tangan dia? Itu yang saya tidak mengerti. Saya juga yang salah. Kenapa saya tidak tanya pada dia? Dari mana dapat kantong itu atau dari siapa? Sudahlah. Hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Sekarang yang jelas, kantong itu ada di tangan Endang Cuiri. Jadi permasalahannya sekarang, bagaimana caranya merebut kantong itu dari tangannya. Kalau perlu pakai kekerasan, tapi secara baik-baik. Cara yang bijak. Endang Cuiri adalah siluman yang baik, tidak sejahat Mak Lampir. Kalau kita bisa melakukan pendekatan yang baik, saya yakin dia pun bisa menerima kita dengan baik. Saya mau melakukan pendekatan dengan dia. Kalau perlu menjalin persahabatan. Tapi, di mana rumahnya? Di puncak Gunung Merapi. Pangeran Purbaya ingin menemui Cuiri. Maaf, Pangeran. Pangeran bisa minta bantuan pada Kalagondang. Iya, betul. Kalau Gondang bisa terbang. Nyi Parwati dengan Arya Soma mendatangi sebuah goa. Wah, indah sekali tempat ini, Bu. Masa iya tidak ada orang yang datang ke sini? Di sini memang indah. Tapi untuk sampai di sini, jangan main-main. Tadi kamu lihat sendiri kan, berapa jurang dalam yang harus kamu lewati. Iya, perjalanan menuju ke sini membutuhkan keberanian yang lebih, Bu. Orang yang tidak dibekali dengan ilmu kesaktian dan ilmu silat, wah, bisa mati di tengah jalan sebelum sampai di sini, Bu. Maka itu, tempat seperti inilah yang kita butuhkan. Untuk mengembleng diri, menimba ilmu baru dari isi kitab Somala. Ayo. Mereka lantas masuk ke dalam goa. Katiwasan, Guru. Ada apa? Apa Endang Cuiri sudah lapor pada Guru? Hah? Endang Cuiri? Lapor? Apa maksudmu? Justru aku yang sedang mencari Endang Cuiri karena dia membawa kabur Raden Samba. Endang Cuiri berkelahi dengan Jatmiko karena Jatmiko mau merampas kantong yang berisi kitab Somala. Apa? Kitab Somala? Siluman ini melapor. Membawa kitab Somala. Mana mungkin? Dari mana dia dapatkan kitab Somala? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Guru. Di mana dia sekarang? Mereka ke tempat pertarungan Cuiri. Di sini tempatnya. Hah? Berarti Endang Cuiri ada di wilayah ini. Lihat di pasu benggala nenek. Percuma. Dia pasti sudah menutup diri dengan ajian benteng Kala Abang yang dia miliki. Berarti kita harus menjelajahi wilayah ini. Percuma. Hanya buang-buang waktu dan tenaga saja. Lalu, Pasar. pasar? Kok jadi nyelonong ke pasar? Hah. Raden Samba manusia biasa. Dia pasti perlu makan dan minuman. Untuk itu pasti Endang Cuiri yang akan pergi ke pasar untuk membeli semua keperluan Raden Samba. Pemikiran yang masuk Raden Samba bisa akal. pergi sendiri ke pasar, Nek. Dia bisa belanja sendiri ke pasar. Tidak, tidak mungkin. Raden Samba tidak akan berani menampakkan diri di tempat keramaian. Karena dia adalah manusia ular. Jadi sudah pasti Endang Cuiri yang disuruhnya. Iya, nenek betul.
Mari kita cari pasar yang terdekat. Semua pasar di sini jauh, Guru. Walaupun jauh, pasti ada yang terdekat dari sini. Ya, ada. Pasar Margasari. Tampak Arya Soma didampingi ibunya sedang memperdalam ilmu kanuragannya. Dia puas dengan kemajuan tingkatan ilmu Arya Soma, putra tunggalnya. Soma berhasil, Ibu. Jangan cepat puas dan jangan bangga dulu. Bahkan sebaliknya, kamu harus terus-menerus belajar sehingga kamu menjadi seorang pendekar. Parwati menasehati. Dengarkan! Punya siapa ini? Ini punya siapa? Punya siapa ini? Bagi yang merasa kehilangan, silahkan ambil. Punya siapa ini? Bu, perempuan itu, Bu. Ada yang merasa kehilangan? Iya, dia sedang memancing kita. Pikiran cerdas. Dia mengharap kita keluar Ini punya ibu. sebagai pemilik dari kantong ungu Ayo. itu. Siapa Untuk yang merasa apa? kehilangan? Untuk merebut kitab semala yang ada pada Siapa kita. yang punya kantong ini? Wah, kalau begitu kita pulang saja, Bu. Iya, Ayo dan ingat, ambil. apapun yang terjadi, kita tidak boleh ikut Siapa yang campur. punya ini? Ya, Iya, Bu. Ini punya siapa? Bagi yang merasa kehilangan kantong ini, silahkan ambil. Di pasar Cuiri sedang mencoba memancing yang punya barang itu, Ini punya siapa? tapi tidak berhasil. Punya siapa? Ada yang punya tidak? Tidak seorang pun mengakui dan tanpa disadari, justru Grandong yang datang langsung menghajarnya. Grandong menyambar kotak berbungkus beludru ungu lalu lari. Cuiri mengejarnya. Pertarungan berlangsung seru. Endang Cuiri melihat gelagat kurang baik. Dia lantas lari. Grandong mengejarnya. Mak Lampir juga mengikuti. Teriak Mak Lampir. Cuiri menangkap tangan Grandong lalu dengan sekuat tenaga melontarkannya. Saat Grandong balik hendak menyerang, tiba-tiba Grandong dihantam pukulan jarak jauh sehingga terpental. Ternyata Aji Basah yang melakukannya. Kenapa kau bentrok dengan teman sendiri? Sudahlah, aku mau kembali ke sana. Trimarga Eka Satuhu, marga terang pancering benar sejati, sifat sinatria mulyaning budi. Jurus yang keberapa, Ibu? Jurus yang ke-11.
tanya Soma. Perhatikan. Gambar raksasa. Tanda peringatan. Sebab kalau kita salah mantra dan salah laku, kita bisa jadi denawa yang dursila, perusak, yang berperangai jahat. Parwati memperingatkan. Kita istirahat dulu, Soma. Ibu belum masak untuk makan malam. Sepeninggal ibunya, Soma yang penasaran mengambil kitab Somala lalu membacanya. Melalui kitab Somala yang dicermatinya, Soma mulai melakukan gerakan-gerakan. Dia berhasil melepaskan pukulan-pukulan jarak jauh yang dahsyat. Soma puas dengan hasilnya. Kemudian dia melanjutkan jurus-jurus yang tertera dalam kitab Somala. Dia kini sedang digembleng oleh kitab Somala. Gerakannya perlahan namun mantap. Saat melontarkan pukulan, sasarannya hancur lebur. Tiba-tiba wajahnya menegang, lalu tangannya berubah hitam dan berbulu. Kemudian dia menjadi raksasa yang tinggi besar dan meraung-raung. Nyi Parwati yang mendengar suara raungan Soma cepat lari menghampiri. Dia melihat wujud Soma sebagai raksasa. Bagaimana ini, Bu? Perintah Parwati penuh ketegangan. Takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Raksasa itu mengecil dan menjadi wujud asli Arya Soma. Di tempat lain, Raden Samba sedang mengendap-endap. Berita apa? Kemarin ada lagi yang mati dicekik. Oh, itu. Bukan dengar lagi. Aku bahkan ikut mengubur. Berarti sudah 4 orang yang mati dengan cara yang sama. Di desa Lebak situ juga ada yang mati begitu. Sampai sekarang pembunuhnya belum ditemukan. Padahal Pangeran Purbaya sedang ada di sini. Apa beliau tidak mendengar ada serentetan pembunuhan yang sangat meresahkan rakyat itu? Aku yakin beliau sudah mendengar dan tidak akan tinggal diam. Saat ini beliau pasti sedang memburu pembunuh kejam itu. Mereka membicarakan pembunuhan beruntun. Pangeran Purbaya ada di sini. Dulu Panglima Kumbang pernah mengajakku untuk menemuinya. Kalau seorang yang sakti seperti Panglima Kumbang berniat mengajakku kepadanya, berarti Pangeran Purbaya orang yang bisa diharapkan. Samba berniat menemui Pangeran Purbaya. Aku harus menemui Pangeran Purbaya. Dewi Racun hadang Ajibasa. Ajarwati. Iya. Aku baik-baik saja, Ajibasa Pamungkas. Kamu menyebut nama siapa? Ajibasa Pamungkas. Siapa dia? Temanmu? Kamu. Aku? Iya. Dia mengaku Kamu sedang mencari kitab Somala, Bayuseta. bukan? Iya. Iya. Berarti kamu Ajibasa Pamungkas. Kenapa begitu? Kamu bernafsu sekali untuk mendapatkan kitab Somala. Karena kitab Somala adalah ciptaan Ki Ganjar Somala, guru Ajibasa Pamungkas, yaitu kamu. Kau salah, Anjarwati. Dia ngotot. Siapa yang tidak tahu tentang kitab Somala? Semua pendekar menginginkannya, termasuk aku. Jadi, aku bukan Ajibasa Pamungkas, tapi Bayuseta, yang tidak berbeda dengan pendekar lainnya, yang juga menginginkan kitab Somala.
keberadaan kitab Somala belum tersebar luas. Yang tahu hanya beberapa orang yang ada hubungannya dengan Pangeran Purbaya. Jadi kalau ada orang lain di luar rombongan Pangeran Purbaya yang bernafsu ingin memiliki kitab Somala, dan murid Ki Ganjar Somalahnya satu, yaitu kamu. Aji Basah Pamungkas. Anjarwati. Ya apa adanya aku seperti ini, Anjarwati. Aku bukan Aji Basah Pamungkas. Aku Bayu Seta. Bayu Seta kekasihmu. Aji Basah Pamungkas. Tiba-tiba Bayu Seta lari meninggalkan Dewi Racun. Apa yang kamu lakukan, Soma? Kenapa jadi begini? Soma mengambil kitab Somala dan menunjukkan bagian tertentu. Kamu membaca bagian yang ini? Iya, Ibu. Soma membacanya secara diam-diam. Soma pikir Ibu lupa. Setiap bagian itu, Ibu selalu saja melewatinya. Kenapa kamu tidak percaya pada Ibu? Isi kitab Somala ini sudah Ibu baca seluruhnya. Dan ternyata isi kitab Somala ini menuliskan ciri-ciri ilmu hitam dan ciri-ciri ilmu putih. Kenapa begitu, Ibu? Ki Ganjar Somala mengajarkan ciri-ciri ilmu hitam dan bagaimana menanggulanginya dengan ilmu putih. Boleh saja seseorang mengetahui ilmu hitam setelah mendalami ilmu putih, sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa melepaskan diri. Panjang lebar Coba, Parwati kalau menjelaskan. peristiwa yang baru kamu alami tadi, tanpa ada ibu di sampingmu, kamu akan kesulitan melepaskan diri. Sehingga kamu akan terkurung oleh ilmu itu sendiri. Kesibukan di sebuah warung makan. Permisi. Iya. Yuh, Piu. Dunia seperti mau kiamat. Ada apa, Ki? Loh, Andika belum dengar. Dengar apa? Sekarang banyak pendekar sakti yang mati secara aneh. Dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ki Darpa tahu apa sebabnya? Tidak. Apa ya kira-kira penyebabnya? Rebutan kitab Somala. Kitab Somala? Kitab apa itu? Kitab yang berisi pelajaran kesaktian ilmu tingkat tinggi yang tidak ada tandingannya di dunia. Mereka bicarakan tentang kitab Luar Somala. biasa. Sampai sedunia tidak ada tandingannya. Dan sudah banyak makan korban. Setiap pendekar berlomba-lomba untuk mendapatkan kitab itu. Lalu, kenapa jadi bermusuhan? Itu semua karena berita. Berita? Berita apa? Berita yang bertiup ke sana kemari. Contohnya sebulan yang lalu, ada berita yang mengisahkan bahwa kitab Somala berada di tangan pendekar Dadap. Maka para pendekar yang lain beramai-ramai memburu pendekar Dadap. Keesokan harinya pendekar Dadap ditemukan tidak bernyawa. Pemilik warung ternganga Lalu kaget. ada berita yang bertiup lagi, bahwa kitab Somala dipegang pendekar Waru. Maka para pendekar pun ramai-ramai menyerbu pendekar Waru. Dan mengalami nasib yang sama dengan pendekar Dadap. Ya, dia mati mengenaskan. Tebakannya tepat. Lalu, sekarang berita yang bertiup, kitab Somala dipegang siapa, Kang? Jawab. Di sisi belakang ada yang teriak. Terus terang bahwa kau yang memegang kitab Somala. Tidak. Aku tidak memegang kitab Somala. Berita itu bohong. Beritanya tidak bohong, Ki Gangsa Manyura. Kau yang bohong. Jadi serahkan saja kitab Somala padaku. Kalau aku memegang kitab Somala itu, aku tidak akan muncul di tempat seramai ini. Jangan banyak ngomong. Aku percaya pada berita itu. Jangan percayakan aku. Ya. Pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi.
Pertarungan ini disaksikan banyak orang, termasuk Soma dan ibunya. Mereka memperebutkan kitab Somala, Bu. Semua tempat bertelinga. Soma baru tahu, Bu, kalau kitab itu jadi rebutan. Dari mana mereka tahu ya? Kalau... Nyai tahu siapa yang berkelahi itu? Tidak. Tanya Mak Lampir yang tahu-tahu sudah berada di belakangnya. Ada apa, Bu? Kamu tahu kenapa mereka berkelahi? Memperebutkan kitab. Kitab apa? Kitab Somala. Dari mana kalian tahu? Dua orang itu yang bilang. Iya, dua orang yang berkelahi itu juga bilang. Orang-orang di pasar ini semuanya juga tahu kalau mereka memperebutkan kitab Somala. Iya, semua orang di sini juga tahu. Parwati lalu menarik Soma. Dia punya ilmu, Nek. Iya, hawa yang keluar dari tubuhnya nenek tahu. Perempuan itu pendekar. Kita tiupkan saja berita bahwa perempuan itu yang memegang kitab Somala. Boleh juga. Aku sangat tertarik kepada anak muda itu. Tapi kita tidak tahu namanya, Nek. Wah iya. Bagaimana kita bisa meniupkan berita bahwa dia yang memegang kitab Somala kalau kita tidak tahu namanya? Belum terlambat. Mereka belum jauh. Ayo kita kejar. Pertarungan masih berlangsung seru. Mereka sama-sama meloncat dan mengayunkan pedang. Rupanya mereka saling menebaskan pedang dan saling melukai. Begitu mendarat, sama-sama roboh. Namanya mati Sampiuh. Parwati melihat Mak Lampir dan Gerandong lewat. Dari persembunyiannya mereka memperhatikan. Mak Lampir, Ratu Ilmu Hitam. Oh, jadi dia yang bernama Mak Lampir. Dulu, ayah juga pernah bercerita tentang Mak Lampir, Bu. Cerita apa? Ayah pernah berkata, ayah pernah bertempur dengan Mak Lampir. Iya, kami berdua, aku dan ayahmu, hampir saja mati. Kalau tidak ditolong oleh seorang pendekar yang bernama Sembara, yang sakti mandraguna. Oh, ayah juga pernah bilang, penyebab penyakit ayah disebabkan oleh Mak Lampir. Apakah itu benar, Bu? Tanya Soma. Benar. Ayahmu mengalami luka yang sangat dalam. Waktu itu... Nyi Parwati lantas cerita tentang dia dan suaminya dulu bertarung melawan Mak Lampir. Dalam pertarungan ini jelas, Mak Lampir lebih unggul dibanding Parwati dan suaminya.
Di saat mereka terdesak, Untung Sembara datang lalu menghajar nenek jahat itu. Mak Lampir luka parah. Dihajar oleh Sembara yang menggunakan cemeti amal rasuli. Ibu dan ayahmu tertolong. Sembara berusaha mengobati ayahmu. Tapi sebelum sembuh benar, ayahmu sudah minta pulang. Kenapa, Bu? Desak Soma. Ayahmu tidak enak hati merepotkan Sembara di padepokannya. Sembara menahannya. Tapi ayahmu berkeras hati untuk pulang. Waktu itu, ayahmu sudah seperti orang sehat. Bahkan tidak merasa sakit sedikit pun. Dengan nada sedih Parwati Sehingga sudah bisa berlatih silat bercerita. lagi dengan ibu. Dan sudah bisa bekerja keras lagi seperti biasa. Lalu ayah pulang, Bu? Ya, meskipun Sembara mengingatkannya bahwa suatu waktu luka dalamnya yang tinggal sedikit itu, kalau tidak dituntaskan, akan menjadi masalah. Dan ternyata omongan Sembara benar. 10 tahun kemudian, penyakit ayahmu kambuh lagi. Sehingga ayahmu meninggal. Soma geram dan Soma marah. harus membahas kematian ayah, Ibu. Janganlah jadi pendendam. Kalau suatu ketika Mak Lampir bertobat dan menyesali perbuatannya, kamu harus bisa memaafkannya. Tapi kalau tetap menjadi setan perusak, janganlah kehadiranmu memerangi Mak Lampir karena membalas dendam. Tapi untuk menegakkan sifat kesatria, yaitu mengamankan orang banyak untuk memberantas kejahatannya. Ibunya memberi nasihat bijak. Cuiri, tunggu. Tunggu. Jangan lari. Endang Cuiri kabur. Hei! Aji Basah mengeterapkan ajian panah peraknya. Cuiri terlilit lalu jatuh. Aji Basah cepat melesat dan membopong wanita itu. Kenapa kau lari? Hah? Aku tidak memegang kitab Somala. Sungguh mati. Aku bersumpah demi dewa. Kitab Somala tidak ada padaku. Siapa? Kau ngomong apa? Siapa yang menanyakan kitab Somala? Aku tidak bertanya apa-apa. Mak Lampir menuduhku menyembunyikan kitab Somala. Padahal aku tidak tahu. Melihatnya saja tidak pernah. Seperti apa kitab Somala itu? Mak Lampir, baru saja dia mengatakan padaku bahwa kitab Somala dibawa Dewi Racun. Sekarang, kau yang dituduh. Maaf. Aji Basah lalu minta maaf. Cuiri justru tersenyum menggoda. Kau mau kemana? Tidak kemana-mana. Aku cuma mau mencari tempat yang aman dari kejaran Mak Lampir dan Grandong. Ikut aku. Cuiri bertahan. Takut apa? Kamu kan temannya Mak Lampir dan Grandong. Kalau kamu sedang lengah, nanti aku bisa dibunuh oleh mereka. Berani menyentuh tubuhmu. Dia dulu yang akan kubunuh. Betul, kamu mau menolongku. Tentu. Kau kan pendukungku. Reling mata perempuan ini penuh arti. Endang Cuiri, kau harus menolongku. Menolong apa? Melunakkan hati kekasihku. Siapa kekasihmu? Dewi Racun. Oh, Dewi Racun. Iya. Aku tahu dia. Dia orang yang terkenal. Ratu ilmu racun. Aku tidak menyangka dia kekasihmu. Iya. Dewi Racun menyembunyikan kitab Somala. Dewi Racun menyembunyikan kitab Somala? Iya. Sambil berjalan tangan mereka tetap bergandengan. Atas kemauannya sendiri. Aku tidak kenal Dewi Racun. Mana mungkin dia percaya padaku? Dewi Racun luas dalam pergaulan. Dia mau bergaul dengan siapa saja. Apalagi dengan kamu. Sama-sama perempuan.
Oh. Kamu pasti bisa melunakkan hatinya sampai luluh. Ambillah kitab Somala tanpa ada keributan. Ya, akan aku usahakan. Ya, terima kasih. Bayu Seta. Betul. Nama mudaku. Nama itu yang diketahui oleh Anjarwati. Anjarwati? Siapa dia? Nama asli Dewi Racun. Aji Basah mengaku Rahasiakan nama dia Aji kala Basah muda Pamungkas. bernama Bayu Katakan Seta. pada dia bahwa aku adalah Bayu Seta yang dulu-dulu juga. Yakinkan pada dia bahwa aku bukan Aji Basah Pamungkas. Sepeninggal kamu, apakah Dewi Racun punya kekasih lain sebagai pendampingnya? Menurut pengakuannya, tidak. Kamu yakin? Ya, aku mempercayainya. Kamu sendiri? Selama kamu berpisah dengan Dewi Racun, apakah kamu pernah berhubungan dengan perempuan lain? Kalau soal berhubungan dengan perempuan, biasa. Namanya juga laki-laki. Tapi kalau kekasih yang aku cintai, hanya satu. Endang Cuwiri. Anjarwati alias Dewi Racun. Iya. Cuwiri kelepasan Kamu setia bicara. banget sih. Kenapa tidak cari yang lain? Kamu seorang laki-laki yang dikjaya. Sakti mana? Pasti banyak perempuan yang naksir sama kamu. Jangan ngaco. Lakukan saja. Aku hanya ingin kamu bisa berhasil menyatukan aku dengan Dewi Racun. Aku tunggu di penginapan Kiwarna. Aji Basah lantas melesat pergi. Aku juga tidak menolak kalau kau jadikan aku kekasihmu, Aji Basah Pamungkas. Suatu saat, kamu pasti akan jadi kekasihku, Aji Basah Pamungkas. Pikirnya berharap. Satu saat. Ada apa, Bu? Kamu tidak dengar? Dengar apa? Pasang telingamu yang tajam. Parwati memperingatkan. Tidak ada apa-apa, Bu. Jangan begitu, jangan seperti biasa. Pura-pura tidak mengerti, tapi pasang telingamu. Iya, Bu. Saya dengar suara kakinya. Seperti orang pincang, Bu. Kata Arya Soma. Sepotong kaki melintas. Mereka waspada. Kaki itu mengungkit sebuah batu, persis menghantam Soma. Tangkap dengan ajian Suryadanu. Iya, Bu. Sepertinya kaki ini bukan sembarangan, Bu. Kita serang sama-sama. Kaki itu bisa bertarung dengan sengitnya. Saat kaki itu lari, Soma hendak mengejarnya. Percuma. Kita tak akan bisa menangkapnya. Ayo. Guru. Ada apa? Ada tamu. Sawung memberitahu. Tamu? Mari, Mbak. Silakan. Maaf, saya tinggal. Sedang latihan.
Silakan. Mereka duduk berhadapan. Mbak yang bernama Anjarwati, bukan? Benar. Mbak sudah lupa ya sama saya? Saya adiknya Bayu Seta. Dia tampak kaget. Kita pernah ketemu dulu. Ya, memang sudah lama sekali. Jadi, mungkin Mbak sudah lupa. Nama adik siapa? Nama saya Nuning Basah Seta. Nuning Basah Seta. Ada hubungannya dengan Aji Basa Pamungkas? Tanyanya. Aji Basa Pamungkas, siapa dia? Seorang pendekar yang wajahnya mirip sekali dengan Bayu Seta. Sehingga saya mengatakan bahwa dia kembarannya. Bayu Seta? Kembar? Betul. Dengan seorang lelaki yang mengaku bernama Aji Basa Pamungkas. Nuning yang kini tampak Saya jadi kaget. penasaran. Seperti apa orangnya? Persis seperti kakakmu, Bayu Seta. Jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Jangan-jangan perbuatan Aji Raksa. Dewi Racun ingin tahu. Seorang pendekar sakti yang mencintaiku. Tapi ditolak keras oleh Kakang Bayu Seta. Kenapa? Saya tidak tahu. Kang Mas Bayu Seta tidak pernah mengatakan kenapa orang yang saya cintai ditolak. Lalu kenapa tiba-tiba kamu menduga bahwa Aji Basa Pamungkas kemungkinan adalah bekas kekasihmu? Dia pernah mengancam. Mengancam? Waktu itu kami berdua sedang berada di puncak bukit. Aji Raksa, aku khawatir hubungan kita akan berakhir hanya sampai di sini. Nuning bercerita Bukankah masa kita berdua sudah saling lalunya. berjanji akan melangsungkan perkawinan? Tidak. Nuning, apa yang terjadi sehingga kamu mau merubah keputusan kita berdua? Katakan, Nuning, apa yang menyebabkan kamu mau meninggalkan aku? Desak Aji Raksa. Kakang Mas Bayu Seta. Kenapa kakakmu itu? Dia tidak merestui hubungan kita. Apa salahku? Saya tidak tahu. Kalau benar kakakmu mau memutuskan hubungan kita, aku tidak akan memaafkan kesalahan kakakmu. Seumur hidup, aku akan menjadi seperti kakakmu yang jahat itu. Ancam Aji Raksa dengan amarah memuncak. Lihat. Lihat apa? Lihat diriku ini. Aji Raksa alih rupa. Aji Raksa? Aku bukan Aji Raksa. Aji Raksa sudah mati. Aku adalah Aji Basa Pamungkas. Kenapa kamu menjelma diri menjadi Bayu Seta? Kakakmu jahat. Aku akan malang melintang di dunia ini sebagai kakakmu yang jahat itu. Ingat. Lelaki itu lalu berlari menjauh. Nuning. Aji Raksa! Nuning. Siapa dia? Aji Raksa? Betul. Dia meninggalkan saya, Kakak. Bagus. Aku lebih senang kalau dia tidak datang menemui kamu lagi. Penuh rasa sayang, Bayu Seta memeluk adiknya. Jadi menurut keyakinanmu, Aji Basa Pamungkas adalah jelmaan kekasihmu? Iya. Tapi kalau bisa, saya ingin melihat sendiri orang yang Mbak Anjarwati maksud Aji Basa Pamungkas itu. Bisakah Mbak bawa saya ke tempat itu? Bukannya keberatan. Saya sedang memikirkan caranya. Saya tidak akan menemuinya langsung. Saya akan mengintipnya dari jauh. Baik. Dia Ikut saya. setuju. Akan saya tunjukkan orang yang bernama Aji Basa Pamungkas.
Bayu Seta? Bayu Seta siapa? Aku Aji Basa Pamungkas. Oh, Aji Raksa. Siapa kamu? Kamu tahu dari mana nama Aji Raksa? Dari kekasihmu. Siapa? Lelaki ini tampak terkejut. Rara Setianing Nuning? Iya. Ada di mana dia? Ada di mana dia? Hah? Lelaki itu lalu kabur. Benar, Mbak. Dia Aji Raksa yang menjelmakan dirinya sebagai Bayu Seta. Jadi Bayu Seta bukan Aji Basa Pamungkas? Bukan. Bayu Seta tidak pernah menamakan dirinya sebagai Aji Basa Pamungkas. Hanya Aji Raksa saja yang menamakan dirinya sebagai Aji Basa Pamungkas. Terima kasih. Senang sekali mendengar penjelasanmu. Dewi Racun senang lalu melesat pergi. Sesaat kemudian datang Aji Basa. Dan Nuning kembali ke wujud aslinya, Endang Cuiri. Langkah pertama berhasil. Langkah selanjutnya tinggal kamu yang memainkan. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ingat Pamungkas, kamu memainkan dua peran. Peran Bayu Seta dan Aji Basa Pamungkas. Ingat ciri dan wataknya masing-masing. Jangan sampai keliru. Ya. Arya Soma kembali digembleng ilmu kesaktian dengan mengikuti arahan kitab Somala, tentu di luar bimbingan Parwati. Hasilnya memang luar biasa. Pukulan-pukulan jarak jauhnya sungguh dahsyat. Ketika dirasa cukup, Soma cepat-cepat mengembalikan kitab Somala ke tempat biasa disimpan, tentu agar ibunya tidak menaruh curiga. Samba melihat Runa dan Bargo, tapi sesaat kemudian mereka hilang. Tadi aku melihat ada dua orang di sana. Seorang anak bersama bapaknya. Tapi kok sebentar saja sudah hilang ya? Ada yang menyentuhnya. Kita ketemu lagi anak muda, he? Siapa kalian? Masa lupa? Kami membawa Raden pakai peti ke Mataram. Tapi mendapat musibah di tengah jalan. Sehingga kami dengan Raden saling terpisah. Oh iya, aku ingat sekarang. Raden Samba ingat. Cepat bawa aku ke gurumu, Datuk Larang Tapa. Itu dia yang saya tidak tahu, tapi bisa kita cari. Mak Lampir. Ayo kita sembunyi. Percuma, Grandung akan mencium bau kita juga. Lalu bagaimana? Aku tidak mau ditangkap Mak Lampir lagi. Lari saja, Tru. Yang penting jauh dulu dari Mak Lampir dan Grandong. Mereka lantas membawa Samba terbang ke angkasa. Tru, kamu merasakan sesuatu? Ya, ada yang mengejar kita. Ya, Mak Lampir dan si Grandong yang mengejar kita. Celaka. Kalau terkejar, kita harus melawan. Apa boleh buat? Kalau tidak ada Aji Basa Pamungkas, aku sanggup melawan Mak Lampir. Jangan sok, kakimu tinggal satu begitu. Tapi kalau disuruh berkelahi, aku sanggup, Tru. Sudah, begini saja. Kamu bawa Raden Samba bersembunyi di Mega Pitu. Biar aku yang memperdaya Mak Lampir dan Grandong supaya tidak mengejar kalian berdua. Truna punya gagasan. Bagaimana kalau kamu tertangkap, Tru?
bukan menganggap remeh. Khawatir kan boleh, karena malampir bukan tandinganmu. Aku kan punya otak, Bar. Mengalahkan seseorang itu bukan hanya dengan kesaktian, tetapi bisa saja dengan otak yang jebolan. Betul juga kamu, Tru. Sudah, yakin saja. Cepat bawa Raden Samba ke Mega Pitu. Biar Malampir dan Grandong aku yang hadapi. Runa ternyata tidak kalah pintarnya dengan Welu, saudara seperguruannya. Oh, Endang Cuiri. Malampir sedang memburu Endang Cuiri untuk merebut kitab Somala. Sebaiknya aku menjadi Endang Cuiri saja. Teruna alih rupa jadi Endang Cuiri. Itu Endang Cuiri. Kejar, Grandong. Jangan sampai lolos. Mak Lampir begitu melihat Cuiri, langsung perintah Grandong. Grandong, musnahkan dari sana. Grandong menghantam Cuiri. Tak ampun lagi perempuan itu terpental dan alih rupa. Tiba-tiba datang Datuk Larang Tapa, langsung melindungi Teruna. Tidak malu mengeroyok anak kecil. Datuk langsung menghantam Grandong. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.